bersyukur karena Engkau memberikan kami kesehatan yang baik hingga kami datang ke rumah-Mu ini Bapak untuk beribadah dan juga mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapak, begitu juga bagi mereka yang masih dalam perjalanan ke tempat ini, untuk memberkati mereka dan melindungi mereka, dan juga mereka selamat tiba di tempat ini juga di rumah-Mu ini. Begitu juga dengan mereka yang tidak dapat bersama-sama kami, yang tidak sehat. Saya percaya mereka suci dan Roh Kudus Tuhan hadir menyertai mereka dan memberikan mereka penghiburan dan juga kesembuhan agar sabat depan mereka dapat bersama-sama dengan kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan kami ya Bapa. Semuanya kami minta dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Dan laporan acara kebaktian sekolah sahabat gereja SDNI Sabaruli triwulan kedua sahabat ke-12 tarikh 18/6/2022. Acara sekolah sahabat kebaktian bermula 9 pagi. Pemimpin nyanyian Puan Penny Rining, pemimpin acara Puan Penny Rining, doa pembuka Puan Penny Rining, laporan sekolah sahabat Cik Shirley Dusim, laporan mission Elder Doni Marujil, doa penutup Elder Doni Marujil, pianis Cik Eleoni Joffrey. Cerita kita ini daripada Angola, kisah tentang kehidupan si Milagre Braga Kamenho yang pada masa ini sudah berusia 22 tahun. Kisah keajaiban dalam kehidupan si Milagre. Kalau menurut di tempat asal si Milagre, yaitu di Angola, nama si Milagre ini bermaksud keajaiban, sesuai dengan dia punya kisah dalam kehidupan dia yang ajaib. Nah, kisah dia ini bermula daripada kisah keajaiban dalam kehidupan si Milagre ini bukan yang nyata, yang orang lain tidak nampak, tetapi kisah keajaiban yang macam kalau orang lain tidak selidik betul-betul, dia tidak akan anggap itu sebagai satu keajaiban. Orang cakap implisit, implisit yang kita tidak nampak. Nah, sewaktu si Milagre ini dia berusia 14 tahun, dia telah berpindah di ibu kota yaitu Angola, di Luanda. Semasa dia bekerja di sana, dia tidak mendapat dia tidak dapat cari itu gereja dia, yaitu tidak tahu apa gereja asal dia, tetapi dia cakap di sini dia berhenti dan beribadah pada hari Ahad. Jadi dia tidak jumpa gereja yang sama dominasi dengan dia. Jadi dan dia tidak percaya gereja-gereja lain ini kepercayaan dia sama macam yang dia punya dominasi. Dia tidak percaya itu. Maksudnya dia betul-betul percaya bahwa dia punya agama lah yang betul. Jadi dia memutuskan untuk beribadah di rumah sahaja berbanding dia bergabung dengan gereja-gereja daripada dominasi lain. Dan selama setahun perkara itu berterusan, dia beribadah di rumah sahaja. Pada satu hari si Milagre dia mengambil keputusan untuk berkunjung semula di tempat asal dia. Jadi semasa dia melawat dia punya bekas guru Alkitab dia sangat terkejut bila itu bekas guru Alkitab dia cakap yang dia sudah bergabung dengan satu gereja, dan dia sangat terkejut itu gereja yang dikatakan oleh itu dia punya bekas guru ialah gereja Masehi hari ke-7, dia bilang, dan itu yang sangat famous dia dengar, tetapi dia tidak pernah ambil peduli bahwa gereja itu adalah satu gereja yang tepat, ataupun dia tidak menganggap bahwa gereja itu adalah yang betul. Dia rasa dia punya gereja lah yang betul. Dominasi dia yang betul, dia cakap begitu. Jadi dia sangat terkejut, dia sangat kecewa, dan dia sangat marah dengan bekas guru Alkitab dia. Kawan-kawan dia yang kebanyakan berada di kawasan dia juga pun sudah menerima
dan sudah dibaptiskan dalam itu gereja Seventh Day Adventist. Dia sangat kecewa dan dia marah. Nah, tapi sewaktu dia marah itu, dia menuduh kawan-kawan dia dan dia punya bekas guru Alkitab itu, mereka cuma diam, senyum dan tidak bergaduh lah, tidak berargumentasi. Dia bilang di sini, nah jadi dia tidak bergaduh lah, tidak bersoal jawab kenapa itu, kenapa ini. Tetapi cuma itu guru Alkitab dia cuma berkongsi, ada 2 ayat yang dia kongsi di sini kepada si Milagre. Yang pertama terdapat dalam Kejadian 2 ayat 1 hingga 3. Ini ayat ini dia menyatakan tentang penciptaan, tentang hari ke-7. Jadi itu yang dia kongsikan kepada si Milagre. Saya baca di sini. Nah, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, ini yang dikongsikan oleh guru sekolah guru Alkitab si Milagre. Satu lagi ayat yang dia kongsikan kepada si Milagre ialah di dalam Keluaran 20 ayat 8 hingga 10. Di sini dia menyatakan begini, nah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Nah, apabila dia selesai saja berfungsi dengan ayat ini, terus itu bekas guru Alkitab dia cakap begini, saya memutuskan untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Dan dia mengatakan bahwa hari Ahad itu adalah hari pertama dan hari Sabtu itu adalah hari ke-7. Dan jelas dalam Alkitab bahwa hari ke-7 itu harus kita berhenti, dia kata. Itu saja yang dikatakan, yang dikongsikan oleh bekas guru Alkitab si Milagre. Jadi sejak hari itu si Milagre ini dia balik dengan perasaan marah dan kecewa. Semasa dia melakukan pekerjaan dia pergi bekerja setiap hari, dia bangun pagi, kemudian dia pergi bekerja, kemudian dia balik. Tiada perkara lain yang dia pikir bahwa kenapa semua bekas guru Alkitab dia dan semua kawan-kawan dia menerima itu gereja Seventh Day Adventist. Dan itu yang mengganggu pikiran si Milagre selama beberapa lama. Dan pada satu ketika dia balik lagi ke Luanda, yaitu tempat asalnya. Nah, jadi dia balik di sana, kemudian dia oleh karena guru Alkitab dia dengan itu dia punya kawan-kawan sudah bergabung dengan gereja Seventh Day Adventist, jadi dia cakap, dia cakap kepada diri dia bahwa saya datang di sana sebab saya ada kawan-kawan di sana dan guru Alkitab saya pun di sana, dan saya saya datang di sana sebab saya mau mencari kedamaian, damai yang ada di hati saya, karena saya asyik terfikir saja itu kata-kata dan ayat-ayat yang dikongsikan oleh bekas guru Alkitab saya, kata si Milagre. Itu dalam pikiran dia pada mulanya dia datang di gereja Seventh Day Adventist. Dan hari pertama dia datang di sana, dia belajar Alkitab, dia bergabung, kemudian bersoal jawab. Kemudian hari Sabtu seterusnya dia datang untuk mendengar khotbah. Pada kali pertama dia mendengar khotbah itu dia rasa tidak seronok, sebab dalam gereja dia yang dulu, yang asalnya, waktu berkhotbah orang lain boleh berbincang sesama mereka, tetapi kalau di gereja Seventh Day Adventist dia cakap di sini senyap dan apalagi itu senyap, jadi dia tidak suka itu suasana. Jadi apabila dia pikir-pikir kembali, dia balik lagi, kemudian dia menghadiri lagi kelas
belajar Alkitab, kemudian dia datang lagi pada hari Sabtu, dia dengar lagi khotbah, kemudian di situ secara tidak dia sadari bahwa senyap itu yang dia cari sebenarnya, yang damai yang dia inginkan di dalam hati dia sebenarnya. Jadi itu yang si Milagre rasa macam apabila dia kembali di tempat kerja dia dengan perasaan dia yang tenang, dan dia pada hari Sabtu itu dia datang bergabung semula di gereja, dan dia bergabung semula dengan kelas-kelas Alkitab yang ada di gereja Seventh Adventist, dan itu yang membuatkan dia rasa damai sebenarnya. Jadi si Milagre beberapa lama kemudian dia menerima pada usia dia 19 tahun. Pada usia dia 19 tahun dia telah menerima Tuhan Yesus dalam satu baptisan menjadi anggota gereja Seventh Adventist. Jadi keajaiban yang berlaku dalam kehidupan si Milagre sebenarnya bukan keajaiban macam orang lain yang nampak nyata dalam kehidupan, tetapi keajaiban yang dia katakan di sini adalah keajaiban itu perasaan dia sendiri, damai yang ada di dalam hati dia, dan itu yang sebenarnya dia cari. Jadi keajaiban itu yang dia maksudkan. Jadi pada masa ini si Milagre dia pegang satu ayat dari sejak dia dibaptiskan itu sehinggalah sekarang. Dia pegang satu ayat dalam Yohanes 8 ayat 32 yang berbunyi begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan kamu. Jadi ini yang dia pegang ayat dia. Bagus sangat ini ayat yang juga boleh kita terapkan dalam kehidupan kita dalam Yohanes 8 ayat 32. Persembahan sahabat ke-13 kita untuk kali ini membantu mewujudkan 4 proyek di negara asal si Milagre, yaitu di Angola. Yang pertama, membina sekolah Seventh Adventist di Luanda, tempat di mana si Milagre tinggal. Yang kedua lagi, gereja Adventist dan sekolah rendah di kota Belize. Yang ketiga lagi, pusat konseling keganasan rumah tangga di Bandar Lambe. Dan keempat, membina asrama khusus untuk pelajar-pelajar lelaki di Adventist University of Angola di Bandar Huambo. Persembahan itu juga akan membantu sedikit sebanyak tentang proyek kecil-kecilan di Malawi dan pulau-pulau di Lautan Hindi Mayotte. Terima kasih karena memberikan persembahan dengan murah hati. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Allah Bapa, pada saat ini kami sangat bersyukur karena Engkau sudah memimpin kami setiap langkah dan persediaan kami untuk datang kepada Engkau. Kami sudah berada di tempat ini Tuhan, dan kami mohon malaikat dan Roh Kudus yang sudah memimpin kami sebentar tadi akan terus bersama-sama dengan kami, membimbing kami, mengisi ruang pikiran kami dan hati kami pada saat ini Bapa. Agar biarlah Engkau memberikan kami kesediaan yang benar-benar penuh untuk meneruskan acara kami dalam perbincangan sekolah sahabat sebentar nanti. Terima kasih Tuhan sebab Engkau sangat baik kepada kami. Saya percaya Engkau akan terus berdiam di dalam gereja, di dalam dan di sekeliling Ka'bah ini, agar kelemahan yang ada pada saat ini Bapa tidak mengatasi setiap acara yang ada dalam kami. Terlebih setiap kelemahan itu akan menjadi kelebihan di mata Engkau dan kelebihan bagi kami juga. Terima kasih Bapa, Engkau akan terus membimbing kami. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Dan yang kedua, Elder Dusim, yaitu Elder Pentabiran kita, silakan Elder. Dan yang ketiga, Elder Doros. Elder Doros.
juga mengambil bahagian dalam perbincangan sekolah sahabat kita pada pagi ini. Dan yang keempat, Elder Danim. Silakan Elder. Dan juga pastor daerah kita pada pagi ini. Jadi saya ingat tidak ada sebab kita tidak memahami lebih jelas kita punya pelajaran sekolah sahabat pada pagi ini. Semuanya ahli-ahli finalis ini adalah di kalangan guru-guru sekolah sahabat kelas E dan juga kelas B, dan dikuatkan lagi untuk mengupas lebih dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada pagi ini karena pastor daerah ada. Jadi kalau kita ada pertanyaan silah ajukan. Kita mohon pastor daerah untuk memimpin kita dalam doa. Ayo sembahyang. Bapa di surga, mohon pengurapan Roh Kudus sementara kami berbincang mengenai dengan pelajaran sekolah sahabat di mana perlu kami ketahui Israel di Mesir. Siapakah Israel ini dan apakah yang berlaku di dalam cerita ini? Di dalam perbincangan ini biarlah kami dapat menjelaskan setekat yang kami paham, diurapi dengan Roh Kudus satu persatu. Kami mohon para pendengar dan juga kami yang menyatakan kebenaran ini biarlah jelas dan mendapat pengertian. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus selamat kami. Amin. Perjalanan menemui Yusuf. Jadi apakah perkara yang penting dari kepemergian Yakub dari Kanaan berdasarkan di dalam pelajaran Kejadian 46 ini? Saya minta Elder Rex Willy untuk memberikan huraian. Terima kasih moderator dan selamat pagi, selamat hari Sabat kepada kita semua. Oke, kalau pelajaran hari Ahad di sini mengatakan Yakub melakukan perjalanan menemui Yusuf. Kalau saya rasa kamu memang sudah ada baca juga semuanya kan. Saya bagi secara ringkas ada 2 poin penting kenapa kenapa Yakub mengadakan perjalanan dia ke Mesir. Jadi di sini yang pertama, poin penting yang pertama adalah disebabkan apabila Israel atau Yakub mengetahui bahwa anak kesayangannya Yusuf masih hidup, dan apabila dia mengetahui bahwa anak kesayangannya itu masih hidup, maka terjadilah satu yang dikatakan di sini, dia dipenuhi dengan satu harapan yang memberi dia satu momentum, dia bilang di sini, yang memang akan menggerakkan hati dia untuk pergi ke Mesir pada masa itu. Sebab di situ dia tahu anak dia masih hidup, Yusuf, dan keinginan dia untuk berjumpa sangat tinggi. Itu poin yang pertama. Kenapa? Masa itu dia juga tanah Kanaan pada masa itu berhadapan dengan krisis kelaparan. Jadi mana-mana tanah yang ada di seluruh mungkin dunia lainnya kali pada masa itu memang makanan adalah satu masalah besar bagi orang. Dan satu-satunya negara yang mempunyai makanan yang cukup pada masa itu adalah Mesir. Jadi di sini dia terdorong juga untuk pergi ke Mesir, bukan saja bertemu dengan anak dia Yusuf, tapi atas sebab krisis kelaparan ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila perjalanan dia dengan ahli-ahli keluarga dia. Di sini dia mengatakan dia membawa 70, tapi sebenarnya pada masa perjalanan dia itu dia 66 orang, 66 dunia orang dibawa pada masa itu. 70 itu adalah termasuk Yusuf dan anak dia 2 orang, dan termasuk si Yakub 1 kali lah, 4 orang tuh. Jadi 66 adalah dia punya keturunan anak-anak dia laki-laki saja pada masa itu. Dan apabila mereka tiba di satu tanah yang bernama Beersheba, Beersheba. Di situ Tuhan berfirman kepada Israel, di mana dia mengatakan, pergilah ke Mesir, aku akan menyertai kamu, dan aku akan memberkati engkau menjadi satu bangsa yang besar. Jadi itu poin yang kedua di sana, penting, di mana Yesus membenarkan
membenarkan Israel pergi ke Mesir disebabkan ada rencana dia di sana pada masa itu. Dia memberitahu kepada Yakub bahwa di situ nanti dia akan menjadi satu bangsa yang besar. Dan sebagai kesimpulan dalam ini hari Ahad, betapapun menariknya cerita mengenai keluarga ini, keturunan Abraham, dan apa saja pelajaran rohani yang boleh kita ambil daripada mereka, cerita ini adalah dalam firman Tuhan. Karena ia adalah sebahagian daripada sejarah penyelamatan, seperti yang Tuhan telah firmankan kepada Yakub, kamu akan menjadi satu bangsa yang besar. Dan message selain daripada bangsa yang besar, sebenarnya Tuhan inginkan dia ingin membawa satu penebusan, ataupun dia inginkan dia mau menyelamatkan semua orang sebenarnya. Sebab itulah kenapa dia menyuruh Yakub pergi sana dan memberkati dia sehingga menjadi satu bangsa yang besar. Dalam perjalanan menemui Yusuf. Jadi itu tujuan sebenarnya. Jadi artinya kita harus lakukan untuk membantu penyebaran Injil ini. Ini yang penting di sini adalah penyebaran Injil, kan? Bila berada di sana, mereka dapat menyebarkan Injil ini ataupun kebenaran ini kepada bangsa Israel. Baik, kita beralih kepada Isnis, ya, Yusuf menetap di Mesir. Oke. Apakah kebenaran dan prinsip rohani yang boleh kita temui di dalam kisah ini? Di dalam Kejadian 47 ini, Elder Doras, silakan. Itu tajuk. Mengapa Yakub pergi ke Israel kembali untuk menatap di sana? Dan sebelum saya memulai tajuk ini, saya punya persoalan sendiri bermain-main di kepala, yaitu kenapa lagi Yakub mau pergi Mesir? Kan Mesir itu tempat yang penuh dengan berhala dan sebagainya. Oke. Dan apakah Yakub mau pergi Mesir dan dia mau menetap terus di sana? Oke. Ini persoalan yang bermain-main di minda saya tentang tajuk kecil pada hari Selasa ini. Seperti yang kita tahu bahwa pada masa ini Kanaan dalam bala kelaparan, dan salah satu tempat yang masih mempunyai makanan yang banyak ialah Mesir. Dan of course satu daripada sebab kenapa Yakub melakukan perjalanan ke Mesir ialah ingin mendapatkan makanan di sana. Oke, ingin mendapatkan makanan di sana. Jadi semasa Yakub dan saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir, ke Mesir, salah satu yang Yusuf mau dilakukan oleh anak-anak Yakub ataupun saudara-saudaranya ialah sesampai saja di Mesir, mereka harus bercakap benar dengan Firaun, yaitu kalau Firaun tanya mereka apa pekerjaan, harus mereka terus terang pekerjaan mereka adalah gembala. Oke. Kemudian dengan Yusuf, dia berjumpa dengan Firaun, Yusuf memberkati Firaun pula. Saya masih tertanya-tanya kenapa Yusuf tiba-tiba mau memberkati Firaun pula pada masa itu. Oke, jadi sesampai sejak di sana, apa yang ingin Yusuf terapkan kepada kita pada Sabat ini mengenai tajuk ini ialah bila kita bercakap sesuatu harus bercakap betul, jangan bohong. Jangan bohong. Jadi bila saudara-saudara Yusuf mengatakan mereka adalah gembala, maka dengan senang hati Firaun memberikan satu tempat tanah untuk penggembalaan mereka, yaitu di mana itu? Goshen, kan? Di Goshen.
Dia memberikan tempat itu. Ini adalah hasil karena mereka bercakap benar. Dan satu lagi alasan kenapa Yusuf mau supaya saudara-saudara ini bercakap benar ialah kalau mereka katakan kami mempunyai pekerjaan yang baik di Kanaan, nanti Firaun akan bagi mereka jawatan-jawatan yang penting dalam istana. Nah, sini yang takut si Yusuf. Dia takut nanti saudara-saudaranya ini akan lupa diri bila menjawab jawatan penting. Jadi dia tidak mau mengekspos kedudukan yang bagus-bagus untuk kedudukan yang bagus saudara-saudaranya ini supaya mereka tidak lupa diri apa tujuan sebenarnya mereka pergi ke Kanaan. Salah satu yang paling penting kenapa mereka pergi ke Kanaan, Tuhan ada rencana supaya mereka mempengaruhi orang Mesir untuk mempercayai Tuhan. Bukan mereka dipengaruhi oleh orang Mesir. Ini tujuan utama saya rasa. Kenapa mereka berhijrah ke Mesir, yaitu mempengaruhi, memperkenalkan Yesus, kebenaran Yesus kepada masyarakat Mesir. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Memberkati Firaun artinya dia lebih besar daripada Firaun. Ini adalah satu cerita yang menarik. Dan saya ingat semua ini adalah rencana Tuhan, yaitu memberkati Firaun. Jadi itu adalah satu yang luar biasa, orang asing diberkati daripada bangsa Israel itu, kan? Jadi demikian penjelasan daripada Elder Doros yang begitu terperinci sekali. Terima kasih Elder Doros. Dan kita beralih di pelajaran Selasa, Yakub memberkati anak-anak Yusuf. Bukan saja memberkati Firaun, tetapi memberkati anak-anak Yusuf. Ada dua orang yang diberkati oleh Yakub ini. Di dalam Kejadian 48, mengapa Yakub memberkati dua anak laki-laki Yusuf di sini dan bukan cucu-cucunya yang lain? Ini satu pertanyaan. Jadi saya berikan kepada Elder Lusim untuk memberikan penjelasan dalam pelajaran ini. Silakan ya. Pak Yusuf memberkati anak-anaknya, ataupun kenapakah Yusuf meminta bapaknya memberkati anak-anaknya? Oke, siapakah anak-anak Yusuf itu? Oke, yaitu Efraim dan Manisi. Oke, di sini persoalannya ialah kenapa Yusuf ingin anaknya diberkati oleh Yakub, bapaknya. Oke, poin yang pertama yaitu status kewarganegaraan anaknya. Itu poin yang pertama yang diminta oleh Yusuf terhadap bapaknya supaya memberkati anak-anaknya. Yusuf meminta penjelasan, ingin lebih jelas apakah status kewarganegaraan anaknya dalam bangsa Israel. Yang kita tahu anak-anak Yusuf ini dilahirkan di Mesir. Okay. Dan ibu mereka sendiri pun orang Israel. Dan dalam pekerjaan jawatan Yusuf bukan alang-alang dalam kerajaan. Jadi maksudnya dari segi kewarganegaraan ini tidak masalah mereka berada di Mesir pada masa itu. Tetapi dalam masa yang sama Yusuf meminta juga pemberkatan daripada Yakub bahwa anak-anak ini adalah sebahagian daripada bangsa Israel. Jadi dia tidak mau anaknya dilahirkan di Mesir, tetapi tiada bahagian sebagai bangsa Israel. Jadi ini saya pikir tujuan Yusuf di sini ialah untuk masa depan bangsa anaknya dan bangsa Israel keseluruhannya. Oke, Yakub mengadaptasi atau menganggap bahwa anak-anak Yusuf yaitu Efraim dan Manase ini sebagai anaknya sendiri, sebagaimana Yehuda dan juga Simeon sebagai anaknya. Jadi dia tidak menganggap Efraim dan Manase itu sebagai cucunya, sebagai cucunya. Jadi kita boleh lihat ini dalam Kejadian 48 ayat 5. Poin yang ketiga, kenapa diberkati ialah hak kesulungan. Dari segi hak kesulungan, Yusuf ingin mendapatkan berkat berganda ataupun double blessing daripada bapaknya kepada anak-anaknya.
Jadi kalau diikutkan kelahiran, Efraim adalah anak sulung dan Manasye adalah anak yang kedua. Okey, jadi dalam ayat 48 ayat 13 saya baca di sini, setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel, yaitu Yakub. Lalu di dekatnya Allah mereka kepadanya. Okey, itu perkataan Yusuf anaknya kepada Yakub, yaitu ingin diberkati mengikut anak sulung dan seterusnya. Tetapi daripada awal itu, yang adik itu akan menjadi bangsa yang besar. Jadi Yakub masih ingat bahwa ini adalah janji Tuhan, di mana adik itu lebih besar keturunannya daripada abang, ya, Elder. Jadi terima kasih Elder dengan penjelasan yang begitu terperinci sekali berdasarkan kepada ayat-ayat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada pagi ini. Jadi sekarang kita akan beralih kepada pelajaran Rabu. Kita akan pergi kepada Pastor Yakub memberkati anak-anaknya. Di dalam Kejadian 49 ayat 1 dan sehingga ke 28, apakah makna penting rohani daripada berkat Yakub ke atas anak-anaknya? Oke. Dan di dalam Kejadian 49 ayat 8 sehingga 12, apakah nubuatan yang diberikan di sini mengapa ia penting? Ini sangat penting. Jadi tadi kita sudah dijelaskan oleh Elder bahwa Yakub memberkati anak Yusuf, dan sekarang dia memberkati anak-anaknya pula. Oke, daripada anaknya. Sekarang saya minta Pastor untuk memberikan penjelasan. Silakan Pastor. Termudati pemberkatan ke Yakub memberkati apabila dia sampai di Mesir, Israel memberkati Firaun, dan setelah itu dia memberkati Yusuf, dan anak-anaknya. Setelah itu dia memanggil juga anak-anaknya sendiri, 12 anaknya itu. Dipanggilnya dan dia memberkati. Dan kalau kita perhati baik-baik, Kejadian pasal 49 1 sampai 28, satu persatu anaknya itu dipanggil ataupun disebut namanya, dan satu demi satu berkat itu diucapkan berdasarkan kepada apa yang akan berlaku kepada bangsa itu nanti. Ini satu nubuatan. Dan salah satu daripada anak dia yang menurut ataupun mengikuti garis yang ditentukan, yang dijanjikan itu adalah Yahuda, kan? Dan Yahuda di mana keturunannya lahir seorang Mesianik ataupun seorang juru selamat, yaitu Yesus. Ini ada. Ya, terima kasih Pastor. Pada sebaliknya, rupanya Yusuf ini tidak membalas dendam, kan, tetapi memberi jaminan bahwa mereka akan dipelihara. Jadi apakah apakah persamaan lain yang boleh kita temui antara kehidupan Yusuf dengan Yesus di bagian ini, Pastor? Oke. Yusuf juga, kan, kalau kita lihat daripada kelahiran Yusuf sehingga dia menjadi Perdana Menteri di Mesir, perjalanan kehidupannya sangat rumit, dibenci dan dianiaya oleh abang-abangnya sendiri. Dan apabila dia sudah menjadi orang yang terkenal dan terbaik di tanah orang yang tidak kenal kepada Tuhan, akhirnya dia mengampuni semua kesilapan ataupun masalah abang-abangnya. Oke, itu yang berlaku kepada Yusuf. Ini ada similarity, ada persamaannya dengan Yesus yang lahir dengan begitu kontroversi juga.
Dia lahir di kandang sapi dan lahir pada waktu kerajaan Herodes mengeluarkan perintah pembunuhan Kain, namun dia terlepas dari semua itu. Terlepas dari semua itu sehingga dia akhirnya dia tidak terlepas dengan salib. Dia tidak terlepas di sana. Walaupun dia 3 kali berlutut untuk memohon supaya dia dilepaskan, tetapi tidak. Tetapi akhirnya dia waktu di kayu salib, di sana suaranya dia mengampuni semua orang yang tidak mengerti apa yang dia lakukan. Sama seperti Yusuf, dia mengampuni semua saudara-saudaranya yang tidak mengerti sebenarnya siapa Yusuf pada di hadapan mereka pada waktu itu. Namun Yusuf mengampuni dan menerima mereka dan memberikan mereka kekuatan supaya jangan takut, sebab Tuhan yang mengirim saya untuk mendahului kamu di tempat ini supaya terpelihara kehidupan kamu, kehidupan kita, garis keturunan yang disebutkan di zaman Abraham lagi. Dan waktu Yesus di kayu salib, di sana dia berdoa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sedangkan orang-orang itu sedang menyalibkan mereka. Dan Yesus akhirnya dia menang apabila dia bangkit dari kuburan. Baik, terima kasih ahli dalam pelajaran Kamis. Harapan akan tanah yang dijanjikan. Apakah tema besar harapan yang terdapat di dalam penutupan kitab Kejadian ini Elder Danim berdasarkan di dalam cerita ataupun catatan di dalam Kejadian 49 ayat 29 dan Kejadian 50 ayat 21. Silakan Elder Danim. Terima kasih moderator Elder Kutai. Selamat hari Sabat semua, dan saya akan coba menguraikan harapan akan tanah yang dijanjikan. Bagian ini sebenarnya terbagi pada 3 pasal. Yang pertama ialah mengenai kematian Yakub sendiri. Dan kita tahu bahwa Yakub menghabiskan sisa hidupnya selama 17 tahun di Mesir dalam keadaan yang begitu tenang, begitu aman. Namun keamanan dan kesejahteraan yang dialami karena telah bersama dengan 12 anaknya kesayangannya waktu itu di Mesir dengan tanah yang begitu baik, tempat yang begitu baik, selesai bagi mereka karena seperti Aldeus kata tadi, mereka meminta dan Firaun memberinya satu tanah yang amat sesuai bagi mereka sebagai penternak dan juga petani. Namun dalam hati Yakub, walaupun begitu tenteram, dia masih sangat rindu kepada anak perjanjian yang Tuhan telah janjikan kepadanya. Jadi itulah sebab sebelum dia mati, dia telah memberi pesan kepada anaknya bahwa harus dia dikuburkan di tanah Kanaan. Dan ini ditunaikan oleh anak-anaknya. Dan ini berlaku selepas kematian jenazah Yakub telah dibawa dengan melalui satu rombongan yang besar, bukan saja anak-anaknya tetapi pegawai-pegawai Firaun sendiri mengiringi itu dan dikuburkan di tanah pusaka mereka, tanah nenek moyang mereka, di mana Sarah, Abraham dan juga Ishak dikuburkan. Jadi ini melambangkan bahwa walau ini bagi saya satu pelajaran bagi kita, walaupun kita selesai di dunia, sepatutnya kita macam Yakub, harus merindukan tanah yang dijanjikan Tuhan yang kekal bagi kita semua. Pasal yang kedua ialah mengenai pengampunan, yaitu disebut oleh pastor tadi dan beberapa ayat benar tadi, bahwa pengampunan total yang diberikan oleh Yusuf kepada anak adik-adik abang-abangnya merupakan
ada kaitan dengan pengampunan Tuhan berikan kepada kita. Dia mengatakan kepada memberikan kelegaan bagi abang-abang yang merasa risau selepas kematian Yakub, bapak mereka, bahwa mereka telah diampuni. Dia mengatakan bahwa peristiwa jahat yang telah dirancang oleh mereka dahulu telah ditukar menjadi satu penyelamatan bagi seluruh keluarga Yakub. Begitu juga Tuhan. Kita kadang dalam dunia ini mengalami beberapa peristiwa yang pahit, yang kita rancang karena itu maka kita akan alami kepahitan. Tetapi kalau kita rujuk kepada peristiwa ini, Tuhan boleh menjadikan suatu peristiwa yang buruk itu menjadi yang baik bagi kita. Tuhanlah yang menentukan yang terbaik bagi kita. Jadi artinya kita harus tunduk kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan pasal yang ketiga ialah mengenai kematian Yusuf sendiri. Yusuf sebelum dia menghampiri kematiannya, ajalnya, dia telah berfirman kepada mengatakan ini kepada seluruh bangsa Israel waktu itu dalam saya suka membaca ini dalam Kejadian 50 ayat 25. Ini pesan Yusuf kepada orang-orang Israel. Dia sejak tinggal di antara abang-abangnya ini. Abangnya sudah lama mati, tapi dia hanya tinggal waktu itu dan memberi pesan kepada mereka bahwa saya baca, kemudian Yusuf menyuruh orang Israel bersumpah, Allah pasti akan mendatangi kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dan dari sini. Maksudnya dia juga mau mayatnya ataupun tulang-tulang yang tinggal beberapa abad selepas itu dibawa bersama keberangkatan orang Israel keseluruhan ke tanah Kanaan. Jadi ini membayangkan kita kalau kita sekarang ini boleh kita rujuk cerita itu sebagai kerinduan sepatutnya menjadi kerinduan yang begitu baik bagi kita untuk kerajaan surga. Untuk ruang soal dan jawab ini saya ingin baca di dalam kesimpulan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ini pasti bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam rencanaannya. Apapun keadaan, ada harapan kepada setiap orang yang datang kepada Tuhan. Hanya orang yang datang kepada Tuhan yang mempunyai harapan, dan tanah perjanjian surga sudah tersedia bagi setiap orang yang percaya dan terus berharap kepada Tuhan sampai kematian. Saya baca di dalam kesimpulan ini, artinya kita harus berharap ataupun bersandar sepenuhnya kepada Tuhan sehingga kepada akhir hayat kita. Dan kita pasti ada harapan yang Tuhan sudah janjikan. Bagi sekarang sudah kita berada di akhir perbincangan Sekolah Sabat ini. Terima kasih kepada semua moderator yang telah mengambil bahagian dan juga pastor. Sekarang kita akan buka soal dan jawab ini, mungkin dalam 2 ataupun 3 orang. Kalau ada pertanyaan sila berdiri saja dan dengan poin-poin. Pertanyaan itu hanya poin-poin saja, asal dipahami. Oke, nanti bahagian-bahagian moderator ini akan mengambil akan menjawab pertanyaan Anda. Dan termasuk diri saya sendiri juga, di dalam kehidupan kita sebagai umat Seventh-day Adventist, adakah terpancar kehidupan kita itu kehidupan seperti Yesus? Tapi rata-rata termasuk diri saya sendiri juga begitu lemah sekali. Kadang-kadang ada keegoan, ada tinggi hati daripada dibandingkan dengan kerendahan hati. Dan di kalangan gereja kita sekarang banyak ajaran-ajaran yang terlalu asing. Timbul yang kita katakan sebagai SDA offshoot. Kita tahu SDA offshoot kan? Ada tungkat gembala, ada lunar sabat. Jadi bagaimana kita menghadapi kehidupan sebagai umat Seventh-day Adventist sehingga kita tiba di tanah perjanjian kerajaan surga yang dijanjikan Tuhan. Oke, pertanyaan ini kita tujukan kepada siapa ataupun hanya tambahan itu? Tambahan daripada pelajaran kita. Tambahan dan pertanyaan. Tambahan. Ya. Jadi pertanyaan ini mungkin soalan untuk semua. Ya, semua. Ya, oke, terima kasih ya. Satu tambahan daripada
penjelasan daripada pelajaran kita, dan pertanyaan itu diberikan kepada setiap kita. Oke, dan kita akan masing-masing menjawabnya. Saudara Jolin memberikan pertanyaan, silakan. Oke, pertanyaan saya begini, saya tertarik dengan bicara pemberkatan. Saya tertanya-tanya, siapakah si Yakub ini, ataupun apakah kriteria kita sebagai seorang yang boleh memberkati? Adakah saya sebagai bapak boleh memberkati anak saya, khususnya sekarang ini, dalam zaman sekarang ini? Itu saja. Oke, terima kasih, pertanyaan yang menarik sekali ya. Pertanyaan ini ditujukan kepada siapa, ataupun saya berikan kepada pastor untuk memberi penjelasan? Pastor lah kan. Silakan pastor, nanti silakan. Ya. Oke, pertama pencerahan daripada Elder Edson dan juga pertanyaan yang dia katakan, bagaimana dengan kita pada zaman sekarang ini, antara bagaimana kita hidup seperti Yusuf atau hidup seperti Yesus. Nah, Yesus sempurna kan, dan sudah semestinya tidak ada dikatakan, tidak lagi komen kalau kita betul-betul mencontohi seperti Yesus. Yesus itu adalah sempurna. Yusuf dia berdosa, tetapi kehidupannya sangat menonjol, sangat baik. Kalau kita lihat skenario kehidupannya itu, saya sudah semestinya apabila dia sudah betul-betul percaya, betul-betul menjadi penguasa, dan tidak ada sudah yang boleh menandingi dia, sudah semestinya dia boleh buat dendam kepada saudara-saudaranya. Apakah ini tidak berlaku di kalangan kita, saudara? Satu lagi pertanyaan. Sebab kalau andai kata kita 11 ke 12 adik-beradik, dan satu daripadanya ditunjukkan ataupun kelihatannya anuan nangai harta, anuan nangai tusin, anuan dan macam-macam, apakah yang lain-lain tidak membenci ataupun tidak merasa tidak dipeduli? Okay. Tetapi Yusuf walaupun dia begitu, kelihatan betul yang dia dikasih dan dia disayangi oleh bapaknya sendiri, tetapi dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang terbaik di antara abang-abangnya. Kita boleh melihat ini setelah dia menduduki kerajaan yang tertinggi, dan dia langsung tidak memikirkan perkara-perkara yang telah berlaku bagi dirinya. Dia langsung mengatakan forget ataupun lupakan itu. Okay? Dan percayalah bahwa tidak ada yang balas dendam di antara kita. Setelah bapak mereka mati, Abraham mati, abang-abang ini sujud lagi, datang menyembah kepada Yusuf. Dia katakan, biarlah kami menjadi hamba-Mu. Yang penting kami akan hidup. Tetapi Yusuf dia mengatakan dia tidak bermaksud abang-abangnya menjadi hamba. Sebaliknya dia memberikan mereka tempat yang terbaik. Bahkan sebagian daripada mereka diberi tugas kerja di dalam jabatan kerajaan itu. Kan? Jadi bagus kan? Beginilah dikatakan umat-umat Tuhan mengasihi. Baik. Begitu juga Yesus. Saya sudah cakap Yesus tadi.
cukup deh itu kan. Mengenai dengan persoalan tadi, menarik. Berkat. Apakah saya boleh memberkati anak-anak saya? Dalam Alkitab dia katakan Bapak adalah imam. Ada kan? Kamu pernah baca itu kan? Bapak adalah imam. Dan kalau Bapak itu imam, berkat perlu dia bagi kepada anak-anak dia. Tiada lain yang boleh memberkati anak saudara selain daripada Bapak. Oke. Tetapi dan satu daripadanya yang paling penting ialah kita menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Itu sebabnya ada di dalam praktik gereja kita masih kecil anak itu dibawa di gereja untuk diberkati. Siapa yang memberkati? Kalau di gereja kita mohon pastor, kalau ada pastor. Selain daripada pastor, mereka yang sudah diurapi seperti elders, mereka memberkati. Jadi siapapun boleh memberkati. Kalau tidak ada, bawalah di rumah dan ibu bapak memberkati anak-anak itu. Tidak masalah untuk memberkati. Ingat, Abraham memberkatinya sebab dia tahu bahwa janji itu yang dia pentingkan. Janji itu yang Abraham mahu supaya setiap orang akan mengenal Yesus. Kenapa Abraham memberkati Firaun? Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak kenal Tuhan juga Tuhan cintai. Dan bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi contoh teladan harus memberkati orang lain. Biarpun itu tidak kenal Tuhan. Dan memberkati tidak semestinya kita berdoa kepada dia, tetapi mengasihi mereka, melindungi mereka, dan memimpin mereka walaupun mereka itu tidak kenal Tuhan. Itu yang paling penting, kita lindungi mereka yang tidak kenal Tuhan, sebab kita sangat mengasihi mereka. Kita berada di dalam garisan keselamatan yang dijanjikan, tetapi mereka bukan berada di sana, dan di sanalah lahirnya cinta kita kepada mereka. Walaupun kita ditegak ataupun dibenci oleh mereka, tetapi hati kita mahu juga mencapai, memenangi hati mereka. Semoga kamu akan mendapat keselamatan sama seperti kita ataupun saya percaya kepada Yesus. Kan itu yang penting. So kita heran kenapa Abraham memberkati Firaun, walaupun Firaun itu berkuasa. Sebenarnya Abraham dalam konteks ini, Tuhan yang mengenal Tuhan itu, dia tidak mengenal siapa orang itu. Ada kuasakah, tiada kuasakah, kasih Tuhan itu sama sahaja. Jadi Abraham memberkati itu melambangkan dia mengasihi semua bangsa. Sebab dalam janji itu semua ataupun keturunan Abraham itu, keturunan Abraham itu adalah semua bangsa yang ada di bumi ini, walaupun mereka tidak kenal. Saya katakan tadi Abraham pula kan, Yakub begitu kan yang memberkati Firaun itu. Oke. Terima kasih. Apakah ada sedikit masalah lagi? Ada sisa? Oke, dengan ringkas, silakan. Saya tertarik dengan seorang saudara Jodin tadi. Kenapa Yakub pula memberkati Firaun? Sebab Firaun mempunyai kedudukan yang tertinggi sebagai raja di Mesir pada waktu itu. Apa ada sama Yakub? Dia hanya gembala yang berpindah rendah saja, dan dia mau memberkati. Kenapa ini harus terjadi? Kan dalam Ibrani 7 ayat 7 mengatakan, seseorang yang memberkati tidak kira siapa dia raja ke apakah, dalam konsep kerohanian seseorang yang memberkati seseorang itu, dia adalah tahap lebih tinggi daripada orang itu, sebab dia mempunyai
authority untuk memberkati itu. Dan dalam segi prinsip kerohanian juga, bagi Tuhan, prinsip memberkati itu tidak semestinya datang daripada seorang yang berkedudukan tinggi. Tidak semestinya. Bagi Tuhan, mereka yang dekat dengan Tuhan, mempunyai hubungan dengan Tuhan dengan begitu rapat, begitu intim, adalah orang yang begitu layak untuk memberkati seseorang. Jadi maksudnya sini, bagi Tuhan, kebesaran sejati datang dari hubungan yang kuat dengannya dan bukan daripada posisi sosial. Posisi sosial Firaun memang tinggi, tetapi Yakub mempunyai kaitan dan hubungan yang erat dengan Tuhan, jadi Yakub lebih layak untuk memberkati. Saya rasa begitu, Pastor. Ya, terima kasih Elder Doros, penjelasan itu sangat penting, sangat baik sekali. Ada rujukan-rujukan di dalam Alkitab, ya. Jadi pertanyaan boleh atau tidak kita memberkati anak-anak kita, artinya boleh, ya. Jadi selain daripada kita sendiri, ibu bapak, tetapi harus kita ingat bahwa ibu bapak itu harus berdasarkan kepada firman Tuhan. Ada ibu bapak yang bukan daripada tidak mengimani akan Yesus. Jadi kalau itu memberkati, itu kita paham lah kan. Jadi bagi kita yang memberkati berdasarkan firman Tuhan boleh. Jadi di gereja ada juga khusus untuk memberkatan anak-anak, ya. Itu juga kita perlu kita ambil masa untuk anak-anak kita dibawa untuk diberkati oleh pendeta dan juga elders. Oke. Jadi sudah terjawab persoalan itu. Jadi kalau ada satu lagi saya bagi ruang untuk persoalan dari kaum Hawa. Belum ada pertanyaan ini, mungkin semua paham sudah dengan perbincangan sekolah sahabat kita. Ada lagi pertanyaan satu? Kita ada elektrik sudah ini. Tapi kita tidak memanjangkan perbincangan ini karena kita sudah habis masa. Oke. Oke, satu. Persoalan yang pada Kak Elda, oke. Soalan terus. Silakan. Kita tahu si Firaun itu sudah diberkati oleh si Yakub kan. Jadi persoalan saya, boleh selamat kasih Firaun itu. Oke, siapa yang boleh memberi penjelasan? Oke. Bagi saya, Yakub memberkati Firaun bukan semestinya Firaun akan selamat, tetapi sekurang-kurangnya kita memperkenalkan Tuhan yang betul kepada Firaun, memperkenalkan kepada Tuhan kepada orang tersebut. Masih. Mungkin keselamatan bukan di tangan Yakub, keselamatan hanya di tangan Yesus. Jadi hanya Yesus yang boleh katakan Firaun itu selamat mungkin. Terima kasih. Ya, satu pertanyaan yang selalunya kan apabila kita memberkati anak-anak kita, apa yang kita mau kepada mereka? Kita mau mereka selamat ataupun kita mau mereka pandai ataupun ada kedudukan? Apa permintaan, apa bentuk berkat yang kita mau kepada anak-anak kita? Apabila kita berdoa kepada anak-anak kita, apa bentuk yang kita mau? Keselamatan mereka kah? Atau kedudukan mereka kah? Kesehatan mereka kah? Atau apa? Keselamatan. Sudah semestinya saya percaya Yakub memberkati Firaun. Salah satunya adalah kerajaan Firaun itu akan terus memberi pertolongan ataupun memberi kekuatan kepada negara-negara lain yang dalam kesusahan. Sebab tempat itu saja yang terbaik dan tempat orang untuk mendapatkan nafkah. Jadi Yakub merasa terpanggil dengan berkat itu. Oleh sebab itu dia mau supaya bukan mereka saja yang akan menjadi berkat ataupun menerima berkat itu, tetapi banyak lagi yang lain. Kedua juga saya percaya Yakub memberkati Firaun supaya dia menerima setiap bangsa yang datang di sana, khususnya bangsa
Israel sendiri ataupun kawanan si Yakub itu kan ada 70 kan dalam punya saudara-saudara dia. Yakub mau supaya Firaun menerima mereka dengan sebaiknya. So jadi pertanyaan tadi, apakah Firaun selamat? Jawaban yang paling tepat saya rasa ialah mari kita setia. Mari kita setia kepada Tuhan, sebab kita sudah di garisan perjanjian keselamatan di mana kenal kepada Yesus. Nanti di surga kita akan nampak Firaun di sana kalau dia selamat. Kalau tidak, Korea bakat punah. Jalan kedua, dan kita akan bertemu kembali pada Sabat akan datang dalam triwulan yang ketiga, satu pelajaran yang baru lagi. Semoga apa yang sudah dibincang oleh setiap penderita di sini menjadi berkat kepada setiap kita dan sudah dipahami dan kita boleh aplikasikan di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai gereja Tuhan yang hidup. Tuhan memberkati, dan mari kita semua berdiri. Saya minta Elder Dusim untuk memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Maha besar yang bertakhta dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan. Karena Engkau sudah bersama kami sepanjang perjalanan perbincangan sekolah Sabat tadi. Begitu indah, begitu menarik, begitu memberi satu inspirasi dalam kehidupan kami. Banyak pelajaran yang kami dapat daripada pelajaran tadi yang berkaitan dengan Yusuf. Kiranya kriteria ataupun kepribadian Yusuf menjadi suatu pelajaran panduan dalam kehidupan kami juga sebagai anggota-anggota gereja, sebagai suatu memberi pelayanan bukan saja kepada diri sendiri tapi juga kepada keluarga, masyarakat dan semuanya, supaya kami menjadi sinar terang kepada semua orang di mana saja kami berada dan melayani. Tuhan di surga membantu kami atas semuanya itu. Kiranya Roh Kudus akan memberi kami suatu kekuatan supaya kami lebih dekat, lebih mantap dalam rohani kami, seperti mana yang berjalan dalam kehidupan Raja Yusuf. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau akan bersama kami sepanjang hari ini. Dan inilah berdoa juga untuk sepanjang triwulan ini. Kini kami sudah sampai ke triwulan yang 13. Terima kasih ya Tuhan atas berkat Bapa, karena kami sudah mempelajari banyak perkara dalam pasal Kejadian, dan biarlah itu menjadi suatu yang memberi inspirasi dalam kehidupan kami supaya terus belajar firman-Mu sebagai pelindung, penerang kaki dan juga kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena sudah mendengar doa ini. Karena semua ini sekali lagi saya persembahkan dalam nama Yesus. Amin.